Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvita Mandasari dengan NPM 1905030084. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita. Nah, video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Media dan Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SD, yang diampu oleh ibu dosen tercinta kita, yaitu Ibu Siti Radia, SPD M.Hum. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bye-bye. Hai kalian semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita. Yuk simak baik-baik video pelajaran berikut ini. Unsur intrinsik ialah unsur yang mengusung sebuah karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik ialah yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, ketiga alur, yang keempat ada latar, yang kelima sudut pandang, keenam amanat atau pesan moral, yang ketujuh gaya bahasa. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Tema memiliki sifat umum yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, dan persahabatan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Terdapat 4 jenis tokoh. Yang pertama, ada protagonis. Tokoh yang secara umum dalam cerita yang mempunyai sifat baik. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat, ada figuran. Tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerita untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang ketiga, ada alur. Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Macam-macam alur yang digunakan oleh para penulis, yakni yang pertama alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urutan dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runut sesuai dengan tahapan-tahapannya. 2. Alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menegakkan kembali konflik yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang ketiga, ada alur maju mundur. Alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Yang keempat, ada latar. Latar membuat 3 aspek, yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar atau setting memberikan gambaran nyata mengenai yang ada dalam cerita. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita yang ditulisnya, atau dapat dikatakan juga sebagai cara pandang penulis di dalam membuat ceritanya. Sudut pandang orang pertama, yaitu pembuat cerita sebagai pelaku utamanya. Misal, pelaku utama diterangkan dengan kata aku, saya, kami, atau kita.
sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis tidak terlibat dalam cerita tersebut. Jadi dia berada di luar cerita. Misal pelaku utama diterangkan dengan kata ia, dia, mereka, atau dengan kata lain. Yang keenam, ada amanat. Amanat merupakan nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kisah yang dibaca. Nilai tersebut akan selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerita tersebut. Yang ketujuh, ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita memiliki khas yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa komunikatif. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerita. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat. Terima kasih. Dah.